Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Analisa Perbandingan Laju Korosi Lambung Kapal dengan Aplikasi Paduan Aluminium. Saya Muklis Yazid Ridho, NIM 1905-1407-024. Saya Dani Ferditama, NIM 1905-1407-037. Berikut presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu sumber kerusakan terbesar pada plat kapal laut adalah korosi air laut. Air laut dan sedimen tersuspensi deposit yang terbentuk. Ion klorida mempunyai sifat korosif terhadap logam yang mengandung besi. Korosi pada plat baja dikendalikan secara katodik, di mana oksigen akan mendepolarisasi katoda, sehingga mudah terjadi korosi, terutama dengan kandungan oksigen yang tinggi. Temperatur air laut yang tinggi juga meningkatkan sifat korosif. Mempunyai sifat korosif sehubungan dengan kandungan di dalamnya meliputi ion klorida, kehantaran listrik, oksigen, kecepatan aliran, temperatur, fouling, tegangan, pencemaran. Tegangan yang berulang-ulang juga akan menyebabkan kelelahan material, terutama yang telah terkena korosi, dan akan mempercepat kegagalan struktur. Penggunaan besi maupun baja sebagai bahan utama pembuatan kapal masih dominan sehingga saat ini. Dari segi biaya dan kekuatan, penggunaan besi dan baja untuk bangunan kapal memang cukup memadai. Tetapi, besi dan baja sangat reaktif dan mempunyai kecenderungan yang besar untuk terserang korosi oleh air laut. Berdasarkan konstruksi di galangan kapal, pelat lambung kapal adalah daerah yang pertama kali terkena air laut. Korosi pada pelat lambung kapal dapat mengakibatkan turunnya kekuatan, umur pakai kapal, mengurangi kecepatan kapal, mengurangi jaminan keselamatan dan keamanan muatan barang dan penumpang. Untuk menghindari kerugian lebih besar akibat korosi air laut, maka pelat lambung kapal perlu perlindungan korosi secara berkala. Sampai saat ini, untuk melindungi plat lambung kapal terhadap korosi air laut masih memfokuskan pada 3 cara, yaitu menghindari penyebab korosi, perlindungan secara pasif dengan pengecatan, dan perlindungan secara aktif dengan metode cathodic protection. Ada beberapa anoda karbon aluminium di pasaran yang biasa digunakan di perusahaan dan galangan kapal saat ini sebagai cathodic protection pada lambung kapal, dan diantaranya mempunyai komposisi paduan yang berbeda. Selain kemampuan anoda, korban aluminium yang berbeda-beda, ada kalanya di industri ditemui lambung kapal yang terserang korosi berat dikarenakan kurangnya kebutuhan berat dan jumlah anoda korban yang dipasang, serta posisi pemasangan yang kurang tepat. Metode penelitian. Bahan peneliti utama terdiri dari bahan anoda, katoda, dan larutan. Bahan anoda karbon menggunakan paduan aluminium. Anoda karbon yang digunakan dalam eksperimen direncanakan ada 3 jenis. Anoda korban paduan aluminium ukuran 20 x 5 x 2,5 mm dengan berat 1,02 gram, dan paduan pendukung terdiri dari SI, FE, CU, MN, ZN, MG, dan TI. Spesimen uji plat baja menggunakan plat baja grade A setara dengan ICE 2512. Kandungan paduan nikel pada baja nominal 5,00%, 12 kandungan paduan karbon pada baja sebesar 0,12%. Selanjutnya pada bahan katoda menggunakan plat baja. Bahan larutan terdiri dari NaOH dan Aquades. Larutan NaOH 10% dan Aquades digunakan sebagai bahan pembersih untuk membersihkan spesimen uji plat baja dan anoda.
Pada aluminium sesuai dengan standar ASTM G1 sampai 81 tentang standar practice for preparing, cleaning and evaluating corrosion test specimen. Dan larutan elektrolit yang digunakan adalah air laut dari Laut Jawa yang telah sesuai dengan standar ASTM D1141 sampai 98. Dan volume air laut sebagai larutan elektrolit sesuai ASTM G71 sampai 81. Standard guide for conducting and evaluating galvanic corrosion test in electrolytes adalah 40 cm3 banding 1 cm persegi baja yang tercelup. Peralatan penelitian pada prinsipnya terdiri dari bak plastik, kayu penjepit, baut, mur, pompa air, solder, dan timah. Bak plastik atau bak air digunakan untuk menampung 40 liter larutan elektrolit air laut dengan ukuran 46,5 x 34,5 cm x 29,0 cm sebanyak 3 buah. Selanjutnya, penjepit dari kayu ramen dengan ukuran 40 x 50 x 0,5 cm sebanyak 12 pasang yang digunakan untuk menjepit spesimen uji plat baja yang akan dicelupkan ke dalam bak plastik. Baut dan mur sejumlah 12 pasang digunakan untuk menahan jepitan spesimen uji agar tidak berubah posisi. Kemudian, pompa air sebanyak 3 buah digunakan untuk memberikan efek gelombang dalam 3 buah bak plastik yang berisi larutan elektrolit air laut dengan spesifikasi P1800,220/240/50 Hz. Dan solder timah digunakan untuk menempelkan anoda korban paduan aluminium dengan spesimen uji plat. Solder timah tersebut digunakan untuk menempelkan anoda korban paduan aluminium pada spesimen uji plat baja ditambah dengan bantuan getah pinus atau gondorukem. Peralatan solder timah dan gondorukem. Kemudian, alat ukur secara umum terdiri dari pH indikator, ultrasonic test, jangka sorong, mikrometer, dan timbangan berat. Indikator pH menggunakan kertas lakmus. Selanjutnya, ultrasonic test digunakan untuk mengukur ketebalan pelat lambung kapal. Kemudian, jangka sorong digunakan untuk mengukur dimensi spesimen dan mengukur pengurangan tebal spesimen dengan ketelitian 0,001 inch. Demikian pula mikrometer digunakan untuk mengukur tebal spesimen uji dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Dan timbangan berat digunakan untuk mengukur berat spesimen uji plat baja. Kapasitas maksimum 600 gram dengan ketelitian 0,01 gram. Dalam eksperimen laboratorium ini, disusun spesimen dibagi dalam 3 bak plastik. Bak air tersebut, masing-masing spesimen dijepit dengan kayu dan ditempatkan di atas mulut bak air laut dengan bagian yang tercelup 12 cm. Waktu uji celup yang digunakan dalam pengujian korosi dilakukan berdasarkan standar ASTM G31-72, Standard Recommended Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metal, selama 240 jam. Pengambilan data penurunan berat dilakukan dengan penimbangan spesimen plat baja untuk setiap periode tiap 48 jam atau 2 hari, kecuali hari pertama dengan periode 24 jam. Sebelum penimbangan spesimen terlebih dahulu dibersihkan. Perlakuan selama pembersihan adalah dengan jalan mencelupkan spesimen dalam larutan NaOH 10% tersebut selama 5 menit. Kemudian diangkat dan dicelupkan dalam aquades selama 5 menit. Kemudian dikeringkan dengan oven dan baru dilakukan penimbangan dan data dicatat. Berikut saya akan memaparkan hasil dari pembahasan, yaitu hubungan laju korosi pada spesimen plat baja ditunjukkan pada gambar berikut yang saya akan tampilkan pada slide selanjutnya. Laju korosi rata-rata spesimen C dengan perlindungan anoda
karbon paduan aluminium C paling rendah rata-rata 0,05 mm per tahun dibandingkan dengan spesimen A rata-rata 0,095 mm per tahun, B rata-rata 0,096 mm per tahun, yang masing-masing dilindungi dengan anoda karbon paduan aluminium A dan B beserta spesimen D. Tanpa anoda karbon rata-rata 0,139 mm per tahun. Secara umum, fenomena laju korosi spesimen di hari pertama sampai hari kedua waktu ekspos jauh lebih tinggi daripada waktu ekspos hari ke-4, ke-6, ke-8, dan ke-10. Hal ini terjadi karena lapisan plat baja lebih banyak melepas unsur-unsur paduan logam yang mudah terkorosi atau yang tidak tahan terhadap korosi seperti unsur sulfat, silikon, mangan, dan fosfor. Walaupun sedikit kandungannya pada baja, namun pada hari pertama waktu ekspos terjadi laju korosi yang sangat tinggi. Dengan adanya anoda karbon paduan aluminium yang mempunyai kandungan indium, maka laju korosi spesimen agak terhambat. Terutama terlihat pada spesimen C dengan anoda karbon yang memiliki kandungan indium. Laju korosi spesimen C waktu ekspos hari ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-10 jauh lebih rendah dibanding spesimen A, B, dan D. Laju korosi spesimen D yang tidak dilindungi dengan anoda karbon pada waktu ekspos hari ke-1, ke-2, dan hari ke-10 lebih tinggi dari spesimen A, B, dan C. Hal ini disebabkan permukaan spesimen D semakin melebar akibat korosi sebelumnya. Fenomena laju korosi spesimen A dan B selama waktu ekspos naik turun. Hal ini disebabkan karena pengaruh perubahan pH, yaitu pH naik laju korosi turun dan temperatur naik laju korosi naik, serta pengaruh kecepatan aliran air laut. Laju korosi anoda karbon paduan aluminium C tertinggi dibanding dengan anoda karbon paduan aluminium A dan paduan aluminium B. Tinggi laju korosi anoda karbon pada aluminium C karena mempunyai kandungan aluminium min 97,165% dan kandungan indium 0,03%. Sedangkan anoda karbon pada paduan aluminium A hanya mempunyai kandungan aluminium min 86,116% tanpa kandungan indium, dan anoda karbon paduan aluminium B hanya memiliki kandungan aluminium sebanyak min 85,047% dan tanpa kandungan indium. Perbandingan laju korosi anoda karbon dapat dilihat di gambar 3 yang saya akan tampilkan pada slide berikutnya. Secara umum, laju korosi anoda karbon pada aluminium B dan C memulai hari ke-0 sampai hari ke-2 meningkat di mana paduan aluminium C sangat tajam. Sedangkan paduan aluminium B cukup tajam. Kemudian setelah hari kedua ada kecenderungan menurun sampai ke hari 10 waktu ekspos. Di mana pada hari kedua sampai hari keempat paduan aluminium C penurunannya sangat tajam, yaitu CR sama dengan 5,608 mm per tahun ke CR sama dengan 0,350 mm per tahun. Sedangkan anoda karbon paduan aluminium B mulai hari kedua sampai hari ke-10 terus menurun cukup tajam dari CR sama dengan 3,405 mm per tahun hari kedua sampai CR 0,65 mm per tahun hari keempat, dan hari ke-8 CR 0,200 mm per tahun. Namun di akhir ekspos hari ke-10 laju korosi naik sampai CR 0,350 mm per tahun. Untuk anoda karbon paduan aluminium A, laju korosi cenderung menurun, di mana di hari ke-1 CR sama dengan 1,702 mm per tahun, turun sampai ke hari ke-6 yaitu CR sama dengan 0,150 mm per tahun. Namun laju korosi naik lagi pada hari ke-8 yaitu CR sama dengan 0,1
mm per tahun, dan di hari ke-10 turun lagi, Cr sama dengan 0,200 mm per tahun. Peningkatan laju korosi pada anoda karbon pada aluminium C sangat tajam mulai hari ke-1 sampai hari kedua, karena paduan aluminium C mengandung Al sama dengan 97,163% dan indium sama dengan 0,03%. Kandungan unsur indium ini lah yang dapat meningkatkan laju korosi anoda karbon aluminium C dan memperbesar hambatan laju korosi plat baja. Peningkatan laju korosi anoda karbon paduan aluminium A dan B tidak setajam anoda karbon paduan aluminium C, karena kandungan aluminium anoda karbon A sama dengan 86,116% dan anoda karbon B sama dengan 85,047%, yaitu kurang dari 90% dan tanpa kandungan indium. Berikut gambar 4 perbandingan laju korosi rata-rata spesimen uji plat baja yang telah saya sajikan. Perbandingan laju korosi rata-rata spesimen uji plat baja dapat dilihat di gambar 4. Laju korosi rata-rata tertinggi dialami oleh spesimen D tanpa pelindungan anoda karbon, yaitu 0,139 mm per tahun, dan laju korosi rata-rata terendah dialami oleh spesimen C yang dilindungi dengan anoda karbon pada aluminium C, yaitu 0,065 mm per tahun. Sedangkan spesimen A yang dilindungi oleh anoda karbon paduan aluminium A, laju korosi rata-rata yaitu 0,095 mm per tahun, dan spesimen B yang dilindungi dengan anoda karbon pada aluminium B, laju korosi rata-rata adalah 0,096 mm per tahun. Jadi, pada plat spesimen C dengan pelindungan anoda karbon pada aluminium C memiliki laju korosi rata-rata terendah adalah Cr sama dengan 0,065 mm per tahun dibandingkan dengan spesimen A, B, dan D. Berikut gambar 5 perbandingan laju korosi spesimen A, B, C, dan D pada hari ke-10. Demikian juga korosi pada waktu ekspos hari ke-10 dapat dilihat dari grafik di gambar 5. Laju korosi yang terjadi pada spesimen C paling rendah adalah 0,086 mm per tahun dengan pelindungan anoda karbon pada aluminium C dibandingkan dengan spesimen A 0,096 mm per tahun dengan perlindungan anoda karbon paduan aluminium A, dan diikuti oleh spesimen B 0,114 mm per tahun dengan perlindungan anoda karbon pada aluminium B, serta laju korosi paling tinggi adalah spesimen D yang dapat perlindungan anoda karbon yaitu 0,232 mm per tahun. Makin lama waktu ekspos, ada kecenderungan laju korosi rata-rata meningkat pada spesimen D yang dapat perlindungan anoda karbon dengan waktu ekspos minimal 10 hari. Laju korosi rata-ratanya tertinggi yaitu 0,139 mm per tahun dibandingkan dengan laju korosi spesimen A, B, dan C, serta pada hari ke-10 meningkat dengan tajam yaitu mencapai 0,232 mm per tahun. Perbandingan laju korosi rata-rata anoda karbon pada aluminium dapat dilihat pada gambar berikut. Laju korosi rata-rata tertinggi dialami oleh anoda karbon pada paduan aluminium C 1,586 mm per tahun. Jika dibandingkan dengan laju korosi rata-rata anoda karbon paduan aluminium A yaitu 0,860 mm per tahun, dan laju korosi rata-rata anoda karbon pada aluminium B yaitu 0,868 mm per tahun. Dengan demikian, anoda karbon paduan aluminium C memiliki kinerja lebih optimal dibanding kinerja anoda
karbon aluminium A dan paduan aluminium B, sehingga dapat dijadikan pilihan terbaik untuk digunakan sebagai perlindungan korosi pada plat baja kapal. Peningkatan laju korosi rata-rata pada anoda karbon paduan aluminium C karena adanya kandungan unsur indium yang berpengaruh untuk meningkatkan laju korosi. Anoda karbon yang tidak terdapat dalam anoda karbon pada aluminium A dan B. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Tai Ming Tsai tahun 1996 yang menyatakan bahwa kemampuan anoda karbon pada aluminium dipengaruhi oleh penambahan unsur indium walaupun dalam jumlah yang kecil. Ternyata unsur indium ini dapat meningkatkan laju korosi anoda karbon pada aluminium. Demikian juga terjadi laju korosi masing-masing anoda karbon paduan aluminium pada waktu ekspos hari ke-10 dapat dilihat dalam grafik pada gambar 7. Laju korosi anoda karbon paduan aluminium C 0,451 mm per tahun tertinggi dibandingkan anoda karbon pada aluminium A 0,200 mm per tahun dan anoda karbon pada aluminium B 0,350 mm per tahun, sehingga lebih memantapkan bahwa anoda karbon pada aluminium C yang paling baik digunakan sebagai perlindungan korosi pada plat baja kapal. Kesimpulan dari semuanya adalah analisis efektif paduan aluminium sebagai anoda karbon maupun menurunkan laju korosi. Aplikasi paduan aluminium pada berbagai variasi menunjukkan pengaruh yang nyata dalam mereduksi laju korosi, yakni spesimen C dengan perlindungan anoda karbon paduan aluminium C menunjukkan hasil rendah rata-rata 0,065 mm per tahun dibandingkan dengan spesimen A rata-rata 0,095 mm per tahun. Spesimen B rata-rata 0,096 mm per tahun yang masing-masing dilindungi dengan kanoda karbon paduan aluminium A dan B. Dan spesimen D dapat anoda karbon menunjukkan laju korosi rata-rata 0,139 mm per tahun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang telah kita lakukan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.